Halo pemirsa, kita kembali berjumpa dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer. Sesuatu yang jarang terjadi mendadak menyeruak di kampus-kampus ternama di Amerika Serikat. Mahasiswa yang prihatin dengan perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza menyampaikan solidaritas untuk Palestina dengan mendirikan tenda di kampus-kampus. Seruan dan tujuan mereka satu, yaitu menghentikan genosida di Gaza yang hingga pertengahan April lalu telah menelan 33.000 warga Palestina dan 7.000 lainnya masih hilang. PBB menyebut skala kerusakan akibat perang di Gaza adalah yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Solidaritas kepada Palestina juga ditunjukkan mahasiswa di beberapa kampus di negeri kita di tanah air Indonesia. Seruan mahasiswa lantang, yaitu menghentikan perang di Gaza. Tapi untuk mewujudkannya memang tidak semudah membalikkan tangan. Terutama jika memperhatikan sepak terjang pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, serta pemimpin Hamas. Kita akan membahas topik ini. Kami sudah hadirkan narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Reza Shah, dan juga ada jurnalis senior Kompas, Mustafa Abdul Rahman. Dan nanti akan bergabung bersama kita yaitu Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Qadir Jailani. Pak Reza dan Pak Mustafa, apa kabar? Baik. Salam dari Unpad Bandung. Siap. Terima kasih sudah bersama kami, Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda dan juga pemirsa, mari kita simak sebuah tayangan dari Voice of America berikut ini. Polisi membubarkan paksa demonstran pro-Palestina Kamis lalu dengan menghancurkan tenda-tenda mereka di University of California di Los Angeles. Ini jadi tindakan kekerasan terbaru setelah gelombang protes yang terus meluas di sedikitnya 42 universitas di penjuru AS selama beberapa pekan. Kamis lalu, Presiden AS Joe Biden akhirnya buka suara terkait protes ini, menyebut warga Amerika punya hak protes, tapi tak berhak untuk menimbulkan kekacauan. Peaceful protest is in the best tradition of how Americans respond to consequential issues. But neither are we a lawless country. We are a civil society. And order must prevail. Biden juga mengecam upaya partai oposisinya, Partai Republik, yang memanfaatkan kekacauan ini sebagai bahan kampanye. In moments like this, there are always those who rush in to score political points. But this isn't a moment for politics. It's a moment for clarity. Wakil rakyat dari Partai Republik menuduh Biden menutup mata terhadap pelanggaran hukum dan antisemitisme. When will the president himself, not his mouthpieces, condemn these hate-filled little Gazas? President Biden needs to denounce Hamas's campus sympathizers without equivocating about Israelis fighting a righteous war of survival. Terus berlanjutnya protes ini jadi dilema politik bagi Biden jelang pemilu AS. 6 bulan jelang pemilu AS pada 5 November mendatang, tingkat persetujuan terhadap Presiden AS Joe Biden berada di titik terendah menurut jajak pendapat Gallup. Selama rentang akhir Januari hingga pertengahan April tahun ini, tingkat persetujuan kerja Biden berada di titik 38,7%, yang merupakan angka terendah dalam sejarah kepemimpinan masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat. Di saat Partai Republik menuduh Biden memanjakan para demonstran, pemilih muda, pendukung Partai Demokrat yang progresif, komunitas Arab dan Muslim Amerika justru marah atas tindakan keras polisi terhadap protes dan dukungan tak tergoyahkan Biden untuk Israel. This issue is not going to resolve itself quickly, but it's possible with a ceasefire that other issues can come to the fore. Question is, will there be a ceasefire? Or are we going to continue with this level of warfare in Gaza and Israel all the way through the election? If so, I would say that it's going to prove very costly to President Biden. Sementara mantan Presiden Donald Trump yang kembali jadi kandidat dari Partai Republik mengkritik pendekatan Biden dan mendukung tindakan keras aparat keamanan seperti di Columbia University. The police came in exactly 2 hours. Everything was over. It was a beautiful thing to watch. New York's finest. Sedikitnya 2.000 orang ditahan di kampus dan universitas sejak 18 April lalu. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Baik pemirsa, kita langsung diskusikan dengan narasumber. Saya ke Pak Reza pertama kali. Pak Reza, gelombang aksi untuk mendukung Palestina dan mengutuk apa yang dilakukan Israel ternyata semakin meluas di berbagai belahan bumi ya, di belahan dunia ini. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Reza? Ini gejala apa? Positif atau seperti apa?
Hal ini mengingatkan saya pada tahun 60-an saat adanya Perang Vietnam, di mana kampus menjadi agen-agen perubahan, agen cinta damai untuk mengakhiri perang di Vietnam. Dan per hari ini saya melihat lebih dari 10 kampus besar di Amerika Serikat itu posisinya sama. Columbia University, Yale University, New York University, City College of Massachusetts, Emerson College, George Washington University, Emory University, Michigan University, Wisconsin University, Minnesota University, Northwestern University, bahkan sampai California University, dan Southern California University. Ini fantastis. Fantastis karena universitas ini adalah universitas-universitas yang ternama di Amerika Serikat, dan mereka sebagaimana dibuktikan oleh kepolisian, tidak berhubungan dengan pihak-pihak asing, tidak mendapat dana dari asing, dan juga tidak mendapat support dari pihak asing. Jadi ini adalah murni energi dari Amerika Serikat yang cinta damai, di mana mereka sudah muak dengan perilaku-perilaku pemerintah, perilaku anggota Kongres, anggota Senat, dan juga pimpinan-pimpinan wilayah yang selamanya terikat kepada military industrial complex. Saya perhatikan bahasa-bahasa mereka juga sangat tegas, dan bahasa-bahasa yang digunakan para mahasiswa tersebut ini bikin merah muka dan telinga pemerintah Amerika Serikat dan juga Israel. Misalnya kalimat mereka ini sama sekali tidak kita dapat bayangkan selama ini, misalnya stop the Israeli war crimes, kemudian Judaism reject Zionism. Ini kalau berlanjut itu bisa menggoyahkan masyarakat Amerika Serikat, memisahkan mereka yang pro Israel dan mereka yang idealis untuk perdamaian. Juga ini sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Kalimatnya antara lain, Palestine will be free from the river to the sea. Kemudian, I do not recognize Israel. Kemudian ada lagi, globalize the intifada, free Palestine, Israel is the child killer. Jadi bahasa-bahasa sudah sangat menukik, sangat tegas. Bahkan disebut Israel is the terrorist. Jadi hal ini sangat tidak dibayangkan oleh pemerintah Amerika Serikat manapun, Demokrat maupun Republik, di mana rakyat mereka sudah berani bersikap lebih independen. Dan rakyat Amerika ini adalah rakyat Amerika yang intelek, yang bisa berpikir, yang bisa membedakan apakah berita itu hoax atau berita betulan. Jadi ini suatu gejala, suatu gelombang pemikiran baru yang bisa berujung kepada konflik internal di Amerika Serikat dan juga perubahan suara di PBB. Karena yang terjadi adalah suatu proses kecerdasan atas dunia. Bahwa inilah yang terjadi di dunia saat ini, dan Amerika Serikat selama ini hipokrit dan tidak memahami kondisi real yang terjadi di dunia nyata. Pak Reza, memang Amerika ini kan dikenal sebagai negara yang mengagungkan demokrasi, artinya kebebasan berpendapat ya. Di kalangan akademik, mahasiswa, atau mungkin pendidik itu adalah hal yang biasa. Tetapi Pak Reza, kita harus mencatat juga bahwa aksi mahasiswa itu tidak semudah itu, karena akan mendapatkan represi dari aparat yang kita kenal juga. Kalau dari polisi atau aparat Amerika Serikat itu juga sangat keras begitu. Nah, apa yang membuat mereka semakin terbuka, semakin berani ketika tahu risiko resistensi dari aparat itu juga akan tinggi? Kalangan mahasiswa adalah kalangan yang intelektual ya, yang bisa berpikir dengan sangat jernih. Mereka bisa mengerti informasi itu informasi yang betul atau informasi yang hoax. Dan saya perhatikan mereka ini sudah melihat selama puluhan tahun negara mereka ini menggunakan standar ganda, berpihak terlalu berlebih-lebihan kepada Israel, dan selalu menolak aspirasi Palestina di forum-forum internasional. Mahasiswa Amerika adalah mahasiswa yang bisa berpikir, yang sangat kritis, yang memiliki jaringan global. Jadi ini yang ditakutkan oleh pemerintah mereka, bahwa mahasiswa ini akan membangun suatu jaringan energi, jaringan intelektual dengan negara-negara lain. Seperti kita ketahui bersama, kampus-kampus Amerika Serikat adalah kampus-kampus panutan dunia. Dan misalnya penghargaan Nobel itu selalu berinduk pada kampus-kampus di Amerika Serikat. Penghargaan hak cipta dan hak paten selalu berujung pada kampus-kampus di Amerika Serikat. Jadi kalau puncak pemikiran dunia sudah mulai berubah, dan kita lihat sama-sama, mahasiswa itu adalah pemimpin masa depan, sedangkan pemerintah itu bisa naik dan turun. Dan ini yang ditakutkan oleh pemerintah Amerika Serikat, ditakutkan oleh pemerintah Israel, bahwa energi dari kalangan idealis ini bisa menjadi suatu energi yang mengkhawatirkan, bahkan kalau dikhawatirkan mereka
akan menciptakan suatu konflik horizontal di Amerika Serikat yang pro dan kontra dengan Palestina dan juga mereka yang sesama Yahudi sendiri. Karena dalam berbagai banyak kata kunci itu digunakan bahwa Judaism itu tidak berarti Zionism. Ya, dan gelombang atau efeknya sudah sampai ke tanah air, di mana mahasiswa di berbagai kampus di Nusantara juga sudah melakukan aksi serupa. Saya bergeser ke Pak Mustafa dulu. Pak Mustafa, apakah dengan tekanan dari berbagai aksi yang dilakukan oleh kalangan kampus, kemudian beberapa komunitas juga mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel itu, bisa membuat potensi gencatan senjata antara Israel dengan Hamas itu bisa terwujud, Pak Mustafa? Ya, baik Pak Doni. Ya, bangkitnya kampus-kampus di Amerika Serikat membela Palestina dan mengutuk Israel itu tidak lepas dari konteks internasional, regional, dan domestik Israel. Yang semuanya atmosfer internasional, regional maupun domestik Israel tidak mendukung akan terjadinya atau akan berhentinya perang Gaza tersebut. Dalam konteks internasional, kan baru beberapa minggu saja Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata. Tapi ini pun tidak diindahkan oleh Israel. Ya. Dalam konteks regional, perundingan yang cukup panjang dan berlarut-larut dengan mediator Qatar, Mesir, dan dibantu oleh Amerika dan Prancis sampai saat ini tidak membuahkan hasil alias gagal terus. Dalam konteks domestik, ya, suara yang pro perang berlanjut atau suara garis keras ini masih unggul di Israel. Ini dibalik Netanyahu terus menolak gencatan senjata dan menolak juga tawaran-tawaran kompromi yang ditawarkan dalam perundingan antara Israel dan Hamas secara tidak langsung dengan mediator Mesir dan Qatar tersebut. Nah, dalam konteks situasi internasional, regional, dan domestik Israel yang tidak kondusif sama sekali akan terjadinya gencatan senjata atau akan mengakhiri perang Gaza ini, maka munculnya ya aksi-aksi kampus di Amerika Serikat yang mengutuk Israel, menuntut segera dihentikan gencatan senjata dan bla bla dan seterusnya, ini merupakan ya sebagai harapan terakhir yang bisa membantu menekan pemerintah Amerika Serikat agar terus menekan Israel bersedia menerima gencatan senjata. Ya, Pak Mustafa, tapi kalau saya mengutip statement Anda tadi bahwa di kalangan internal pemerintah Israel sendiri kan yang garis keras ini lebih banyak mendukung ya apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ditambah Netanyahu ini kan tukang suka perang ya, Pak Mustafa ya. Artinya secara internal ini kemenangan Netanyahu dong dan panggung buat dia, dan dia akan melestarikan aksi peperangan seperti ini dong. Ya, kalau kita berbicara situasi domestik politik Israel, memang ini agak rumit ya, agak rumit. Posisi koalisi Netanyahu ini kan ya sangat rentan. Jadi kalau ada satu atau dua partai mengundurkan diri, ini bisa ambruk. Selama ini ada tokoh-tokoh yang masuk dalam koalisi Israel seperti Itamar Ben Gvir, ini yang sangat menentang terjadinya gencatan senjata, menolak sama sekali, bersuara Hamas harus disembasmi. Ini selalu mengancam akan mundur dari koalisi kalau Netanyahu menerima gencatan senjata. Dan kalau itu terjadi berarti pemerintah bubar dong ya? Betul. Dan itu yang dihindari oleh Netanyahu begitu. Jadi dia harus mengamankan posisinya dengan cara terus melakukan kekerasan begitu. Mengapa? Netanyahu kalau sampai ambruk pemerintahannya, ini akan
terancam dia terseret ke pengadilan. Karena dia ada masalah korupsi ya sebelumnya ini akan menjadi ancaman dia. Jadi istilah pengadilan akan menunggu dia kalau pemerintahan ini ambruk. Selama ini Netanyahu aman dari ancaman pengadilan tersebut karena dia dalam posisi sebagai Perdana Menteri. Ini yang sangat ditakuti oleh Netanyahu. Dan dalam waktu yang sama sebetulnya Netanyahu ini mendapat tekanan dari Amerika khususnya ya dan masyarakat internasional supaya gencatan senjata ini harus diwujudkan segera mungkin. Jadi posisi Netanyahu sangat sulit. Tapi terakhir ini dia lebih cenderung memilih meneruskan perang ini, menolak gencatan senjata. Ini dibalik perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dilakukan secara tidak langsung selalu gagal terus. Padahal beberapa hari lalu cukup optimis ini bisa tercapai sampai Direktur CIA William Burns itu kan masih kemarin di Kairo, sekarang ke Doha ya untuk menyelamatkan perundingan ini ya. Ini masih walaupun sekarang sudah agak pesimis, tapi masih ada upaya terus-menerus untuk menyelamatkan perundingan ini. Ya, artinya Pak Mustafa, kalau kita melihat dari kacamata internal pemerintah Israel sendiri, ini sebenarnya posisi yang sulit ya untuk mempertahankan pemerintah. Dia harus tetap menjaga koalisinya dengan cara apa yang dilakukan Netanyahu sekarang ini. Sementara berbagai negara sudah mengutuk, bahkan Kolombia juga meminta agar Israel diseret ke pengadilan internasional. Pak Mustafa dan Pak Reza, saya akan lanjutkan diskusi dengan Anda di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak ya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.